Salam. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 10. Mulai dari ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 1 sampai ke 5 adalah perumpamaan tentang perbandingan antara seorang gembala dengan seorang pencuri atau perampok. Perampok tidak melalui pintu, dan juga dia adalah orang asing bagi domba. Sedangkan gembala melalui pintu. Penjaga mengenal gembala itu. Domba-domba juga mengenal suara gembalanya. Gembala mengetahui nama setiap domba. Gembala berada di depan memimpi domba-dombanya. Pada Injil Yohanes pasal 9, Yesus telah mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu buta, namun mereka memimpin orang-orang Yahudi, yaitu domba-domba Tuhan. Jadi ini sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan itu adalah orang-orang Farisi yang menjadi gembala bagi orang-orang Israel pada masa itu. Melalui perumpamaan ini, Yesus menyampaikan bahwa mereka adalah orang asing yang tidak melalui pintu dalam memimpin umatnya. Ayat ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Yesus ini sedang berbicara di dalam bait Allah, ya, bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang berdebat dengan dia. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu untuk masuk ke kandang domba, sehingga dia tahu bahwa orang-orang yang menggembalakan domba-domba Allah sebelum dia adalah pencuri dan perampok, karena mereka tidak melalui pintu. Sesuai dengan pelajaran kita di Injil Yohanes pasal 1 bahwa Yesus adalah firman. Yang Yesus maksudkan bahwa dia adalah pintu, artinya untuk bisa menggembalakan umat Tuhan harus sesuai dengan firman. Harus melalui firman dengan benar, bukan asal jadi, seperti yang mereka sampaikan di pasal 8. Mereka telah merubah kalimat firman dan maknanya. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ini adalah satu
kisah di mana setelah nabi terakhir, yaitu setelah Nabi Maleakhi, tidak ada lagi nabi pada bangsa Yahudi sampai Yesus datang. Jadi 400 tahun mereka tidak memiliki nabi sebelum Yesus datang. Jadi mereka digembalakan oleh orang-orang yang bukan nabi, tapi oleh orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi Yesus mengatakan bahwa mereka adalah pencuri dan perampok yang tidak melakukan firman dengan benar. Jadi sebenarnya mereka terpelajar, namun mereka tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, walaupun mereka telah belajar. Kemudian Yesus berkata pada ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yesus berkata, apabila umat Allah melalui pintu yang adalah firman, maka hidupnya tidak akan berkekurangan, sama seperti domba yang menemukan padang rumput, baik dia keluar atau masuk ke dalam kandang. Jadi Yesus memberikan jaminan apabila umat Allah hidup sesuai dengan firman, maka mereka akan hidup dengan tidak berkekurangan. Ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dalam masa 400 tahun, mereka digembalakan oleh orang-orang yang disebutkan oleh Yesus ini adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, sama seperti sifat iblis. Dan ini banyak diartikan ini adalah iblis. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera orang, membunuh karakter orang, membinasakan orang-orang sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan. Ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus mengakui bahwa dia itu adalah gembala yang baik. Bahkan nyawanya pun dia siap untuk mempertaruhkannya untuk domba-dombanya. Artinya dia adalah gembala yang siap, yang rela berkorban untuk umatnya, untuk orang-orang yang digembalakannya. Yesus memberikan satu standar bahwa gembala yang baik itu berjalan di depan, siap untuk membela, siap untuk mengayomi domba-dombanya supaya tidak diterkam oleh serigala. Ayat 12, "Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Jadi ini satu standar yang diberikan Tuhan bahwa seorang gembala sebenarnya harus memperhatikan domba-domba itu.
Jadi memang tidak ada yang seperti Yesus ini. Yesus inilah gembala yang baik. Ya, kalau ada sekarang orang yang mengaku gembala namun tidak seperti Yesus, sebenarnya itu harus belajar kembali kepada Yesus. Yesus berkata lagi ayat 14, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi ada hubungan yang baik, yang jelas antara domba-domba dan gembala. Gembala mengetahui semua namanya. Mungkin saja hanya untuk Tuhan ini berlaku. Hanya Yesus yang bisa seperti ini. Mana mungkinlah seorang gembala yang sekarang ini yang mempunyai jemaat 10.000 orang bisa menghafal nama-namanya itu. Nggak mungkin. Minimal bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi ciri gembala yang baik itu adalah seperti Tuhan Yesus. Ayat 15, "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Luar biasa. Mana ada pula gembala sekarang ini yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jangankan nyawa, mungkin memberi makan aja pun dia tidak mau itu. Jadi Yesus luar biasa. Jadi kalau ini diteladani, oh berat ini. Berat. Tidak gampang ini. Makanya yang sebenarnya kita ini sebenarnya hanya memiliki satu gembala. Jangan ada lagi gembala-gembala yang lain. Karena tidak akan mampu sama seperti Yesus. Hanya satu gembala kita, yaitu Yesus. Ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Ini pernyataan Tuhan Yesus ini luar biasa. Artinya, yang ada di kandang ini adalah umat Israel. Ya, jadi domba-dombanya artinya umatnya yang ada di Israel. Ya. Ada lagi padaku domba-domba lain. Jadi artinya di luar bangsa Israel. Ini adalah nubuatan Yesus pada saat ia berbicara di Bait Allah. Jadi artinya selain bangsa Israel ini ada juga domba-domba lain dari bangsa lain. Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus dan ini sudah terjadi. Jadi sebenarnya Yesus tidak hanya menggembalakan orang Israel saja. Jadi dia juga menggembalakan semua bangsa yang ada di dunia ini yang mau mendengarkan suaranya, yang mau percaya kepadanya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah nubuatan Tuhan Yesus. Jadi dia menginginkan bahwa semua orang yang percaya kepadanya
hanya memiliki satu gembala, yaitu Yesus. Jadi walaupun ada perbedaan-perbedaan bahasa, bahkan denominasi gereja, agama atau apapun, Yesus mengatakan dia akan menuntun domba-dombanya itu, baik umat Israel maupun bangsa-bangsa lain yang sudah percaya kepadanya, dan akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ini juga nubuatan daripada Tuhan Yesus bahwa dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan itu sudah terjadi. Yesus telah disalibkan. Ya, Yesus telah disalibkan dan dia mati dan dikuburkan. Dia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Jadi dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk menebus domba-dombanya yang harusnya domba-dombanya yang akan dihukum, namun dia rela dihukum untuk domba-dombanya. Dan Yesus berkata bahwa dia berkuasa untuk memberikan nyawanya itu, dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itulah tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga kepadanya, yaitu untuk menebus umat manusia dari dosa-dosanya. Jadi demi karya keselamatan yang telah dirancang oleh Tuhan sendiri, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyampaikan firman sebagai firman Tuhan, untuk mengajar mereka untuk hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan setelah itu dia menjadi korban untuk penghapusan dosa. Dan itu sudah terjadi ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit sendiri. Dia mengatakan di sini berkuasa untuk mengambilnya kembali. Artinya dia kembali masuk ke dalam tubuhnya pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu sudah terjadi. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi ini memang wajar saja mereka berkata seperti itu karena sudah lain cara berpikir mereka. Mereka memandang Yesus itu, selalu memandang Yesus itu sebagai manusia biasa. Kalau mereka percaya bahwa Yesus itu adalah firman, mereka tidak akan mengatakan hal ini. Ayat 21, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Jadi ada sebagian juga yang percaya
bahwa Yesus itu adalah firman. Ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka ini sebenarnya memang sangat mengharapkan Mesias datang. Namun Mesias yang mereka harapkan bukan seperti Yesus. Menurut pandangan mereka. Ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Artinya, apa yang kulakukan selama ini, menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit, memelekkan mata orang buta yang dari lahir, dan banyak mujizat yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Seharusnya kalian sudah mengerti bahwa saya itu adalah Mesias. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Yesus sudah mengetahui bahwa mereka itu tidak memiliki kasih akan Allah. Makanya dia mengatakan tidak mungkin kamu percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu tandanya. Ayat 26, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ada syarat dan ketentuan yang disampaikan Tuhan di sini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi orang yang mengatakan dia adalah domba daripada Tuhan, umat daripada Tuhan, dia pasti mendengarkan suara Yesus dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi murid Yesus. Jadi bukan hanya dari perkataan saja. Yesus mengenal itu. Yesus mengenal siapa yang benar-benar sungguh-sungguh atau tidak. Jadi walaupun mereka itu berada di dalam bait Allah, Yesus tahu bahwa mereka itu sebenarnya bukan umat yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kasih akan Allah kepada mereka. Jadi sebagian juga memang adalah domba-domba atau umat daripada Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi umat Allah itu akan mendapatkan hidup yang kekal karena mereka mendengarkan perkataan Yesus dan juga mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada di dalam mereka di dalam bait Allah, bukan, tetapi karena ada hati yang cenderung memihak kepada Tuhan. Ada hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus.
sungguh-sungguh mau mendengarkan perkataan firman yang keluar dari Yesus, dari mulut Yesus. Mendengarkan suara Yesus. Jadi mendengarkan di sini saudara bukan kayak seperti kita mendengarkan radio saja. Tidak. Mendengarkan ini artinya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Itu. Makanya Yesus mengatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sudah pasti kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dengan benar, maka kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut kita dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita memang taat kepada Tuhan. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ketika umatku mendengarkan suaraku dan mengikut aku, maka mereka aman. Iblis pun tidak akan sanggup menarik mereka daripada. Namun kalau orangnya adalah orang yang hanya berpura-pura mengikut Yesus supaya terlihat seperti orang percaya, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan yang seperti itu. Namanya juga pura-pura. Dia bergaya saja, dia berpura-pura ikut. Padahal sebenarnya tidak. Jadi memang Tuhan menghendaki kita dalam mengikut Yesus itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus mengatakan di sini bahwa Yesus dan Allah sendiri adalah satu. Yesus mengakui di sini. Ini Yohanes 10 ayat 30 ini mengatakan bahwa dia adalah satu dengan Allah. Dan memang hanya satu, roh Allah. Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka mengamuk. 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, sampai detik ini, mereka menganggap Yesus itu hanya manusia biasa saja. Mereka tidak terima bahwa Yesus itu adalah firman. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Ini tertulis dalam Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi ini disampaikan kepada umat Israel. Ayat 35, Yesus mengatakan, jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi Yesus bertahan. 36, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa,
dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Luar biasa. Yesus bertahan. Sementara di dalam kitab Mazmur tadi itu hanya kepada orang biasa daripada orang Israel disampaikan bahwa mereka adalah Allah. Sedangkan saya ini adalah yang diutus oleh Allah. Saya ini yang dikuduskan oleh Bapa. Kenapa kamu berkata bahwa aku menghujat Allah? Karena aku berkata aku anak Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi kalau yang kukerjakan itu bukan pekerjaan Bapakku, yaitu berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, ya janganlah percaya kepadaku. Ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya percayalah bahwa pekerjaan itulah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya dilakukan supaya kamu mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Jadi kami ini satu. Bapa dan aku satu. Ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi memang Yesus memiliki keilahian, sehingga kalau dia mau, dia pasti luput. Dia adalah roh. Ayat 40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Jadi dia menjauh dari bait Allah. Ayat 41, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Jadi maksud mereka Yohanes Pembaptis telah menyampaikan bahwa Yesus ini begini, Yesus ini begini, dan semua yang telah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu benar terjadi. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi pasal 10 ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah contoh daripada gembala. Dan dia berkata bahwa sebenarnya hanya satu gembala. Dialah gembala yang sebenarnya. Jadi kita anak-anak Tuhan, marilah kita berikan hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Bukan oleh manusia biasa. Mari kita serahkan hidup kita untuk digembalakan oleh firman. Jadi firman itulah yang menjadi gembala kita. Supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman itu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Sehingga jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kehidupan kita tidak berkekurangan, tetapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi dua hal ini yang
dijanjikan oleh Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan dan juga hidup yang kekal. Amin. Amin.